Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mewarnai dan mencerahkan kehidupan Islam dan iman kita. Saya Maryam dan di sini ada Ustazah Lulu akan membahas tentang prank. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya Ustazah. Ini saya bawa makanan Ustazah Nah, buat temen kita. alhamdulillah. Ngeteh-ngeteh cantik ini. Alhamdulillah. Ngeteh-ngeteh manis. Sesuai Kamis manis. Kamis manis. Enak banget itu rotinya. Iya Andon. Ustazah. Alhamdulillah nih. Andon ada apa nih hari ini kok kayaknya seneng banget Iya, gitu. alhamdulillah nih. Senang banget sih Ustazah. Mau ada rezeki yang mau hampiri saya soalnya nih. Oh, alhamdulillah. Kebetulan nanti pembawa rezeki ada sebelah saya nanti Ustazah. Oh gitu. Iya. Nanti datang nih pembawa rezeki. Insya Allah datang Ustazah. Malaikat Assalamualaikum. Izin gabung ya. Mau ngaji juga nih kita. Alhamdulillah. Sehat Om Majri. Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Lancar perjalanan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar banget ini. Ini nih. Tambah sehat Pak Ajri. Alhamdulillah. Seger kan? Ya Allah. Udah siap berarti. Tambah mapan nih Masya Allah. Insya Allah Ustazah. Amin. Jadi Pak Ajri nih saja pembawa rezeki saya nih. Oh jadi kenapa nih kok Pak Ajri bawa rezeki? Rezeki apa nih? Jadi Andon. handphone saya mau dibayarin sama Pak Ajri nih saja. Oh gitu. Iya, gimana Ajri? HP-nya mau dibeli Pak Ajri. Dibeli Pak Ajri. Emang HP Andon kenapa? Ya nggak apa-apa, Pak Ajri emang nawar aja katanya sini gue bayarin deh HP-nya gitu. Baik banget Pak Ajri, Masya Allah. Jadi kan? Ya, Andon kenapa? Gue nggak jadi, ngapain juga gue beli HP. Nih, lihat HP gue tuh. Buletannya udah ada 3. Sama ini juga ada 3 kan? Ya beda, lebaran ini. Ya kan? Jadi kemarin tuh gue cuma ngerjain lo aja. Ya Allah, tega bener. Nggak jadi jadinya. Ngeprank doang Ustazah, ngeprank. Oh jadi ini nggak bener? Iya, saya Bohongan. nih, iya dibohongin ternyata. Saya udah punya Pak HP Ajri, 2 Pak Ustazah. Ajri. Ya Allah, terus gimana Ustazah nih kalau kayak gini? Oh, padahal udah bawa-bawa Iya sih, udah roti. semangat banget datang sini Ya. bawain roti. Kasian banget. Kenapa begitu Pak Ajri? Sengaja. Kan saya niatnya iseng Ustazah. Nah, biar Andon juga bawa roti juga ke sini buat temenin ngeteh kita di sini. Iya. Pak Ajri, Iya, ini Ustazah. lagi tren gitu, prank. Jadi Iya, kemarin kan di YouTube rame banget Ustazah tuh yang konten-konten prank. Nah, di situ mikirnya bikin prank siapa ya? oh, jadi daripada nggak ada yang di prank, akhirnya Andon yang di prank. Iya, kebetulan kan dia mau jual HP, kayak BU banget nih. Saya isengin aja kan, mana HP lu sini gue bayarin. Ya Allah, nggak Bisa taunya dibayarinnya aja. begitu. Iya. Prank-prankan ya. Bohongan. Iya, bohongan jadinya ternyata Ustazah. Saya udah senang Kan seru-seruan dong Ustazah. Jadi Iya. kena prank dia, ya kan seru dia. Ini kalau dalam Islam tuh gimana sih Ustazah? Iya. Kalau prank-prank gitu? Iya, sebenarnya sih Ustazah tadi tuh udah seneng ya, karena kan membahagiakan saudaranya, memberikan idholus surur gitu, memberikan rasa bahagia itu pahalanya besar. Jadi kan sangkain Ustazah Pak Ajri akan memberikan kebahagiaan untuk Andon. Iya. Nggak taunya prank, jadi Ustazah juga ikut. Ya Allah, kasihan banget Andon gitu. Walaupun mungkin Andon nggak sakit hati, cuma kan ini sesuatu yang sebenarnya dasar banget prinsip bahwa dalam Islam itu nggak boleh ada kebohongan walaupun bercanda. Jadi walaupun misalkan ngelawak boleh nggak? Boleh, tapi dalam lawakan itu jangan ada kebohongan. Terus prank-prankan boleh nggak? Ya dilihat dulu pranknya nih dalam rangka apa nih? Kalau pranknya misalkan idholus surur, memberikan kebahagiaan, atau tahadu tahabu, berikan hadiah maka engkau akan disayangi, nggak apa-apa. Ini kan bukannya ibaratnya bukannya menimbulkan kasih sayang, malah Andon jadi kecewa sebab sangkain bener mau dibeli HP-nya atau enggak gitu. Iya. Tapi kalau buat seru-seruan gimana tuh Ustazah? Kan biar seru aja gitu, ya kan? Iya, makanya itu seru-seruannya itu harus
diluruskan seru-seruannya yang mendapat pahala atau kebaikan. Coba deh dibalik, Fajri yang di prank sama Andon gimana? Coba tuh, coba lu bayangin. Bentar, saya bayangin dulu saja. Kayak lama dulu saja bayangin. Karena biasa ngeprank, yang biasa usir Fajri ya. Usir Fajri saja, makanya saya juga heran. HP saya udah nggak begini saja nih. Udah nggak saja tuh, udah begini. Masa HP kayak gini mau dijual saja? Makanya saya juga udah senang banget itu kan. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya jual HP gitu kalau ada yang mau, Fajri kalau ada yang mau. Nah, kan, tapi Fajri jangan ngerjain gitu iya, kan. Saya mikirnya udah. Mariam mau gak HP kayak gini? Belum tentu mau juga Mariam. Mau ya kalau untuk tetangga ya. Buat sedekah. Sedekah. Tapi sedekah Jangan jalan itu nggak pintu. boleh yang jelek. Sedekah itu harus yang kita sukai. Jadi yang bagus itu atau harta yang terbaik kita itu yang kita sedekahkan. Jadi kalau udah jelek jangan udahlah udah jelek kasih orang aja gitu. Jangan Mentang-mentang ya. mentang-mentang udah jelek terus udah kasih orang aja atau kayak gini kalau di masjid kan yang uang merah jarang, yang ada uang apa warnanya? Coba. Warna Kuning. Kuning. Emang ada warna kuning? 5.000 itu warnanya apa tuh? coklat sih, lebih ke coklat. Lebih ke coklat itu. Kalau kuning gopean misalnya. Iya. Oh iya. Warna hijau 1.000, Iya, abu-abu 2.000. Iya. Nah itu istilahnya kan kalau yang maunya yang terbaik itu yang merah kan, tapi jarang tuh orang ngasih yang merah gitu. Nah mau sedekah HP juga kalau bisa yang bagus. Artinya gini, kita kan selalu ingin memberikan kebaikan buat saudara kita. Itu tadi tahabu, berikan hadiah maka engkau akan disayangi. Kan hadiah itu nggak mesti dibungkus rapi, Andon, nggak mesti dibungkus kotak atau dibungkus dibentuk macam-macam, enggak. Kayak misalkan tadi tuh Fajri mau ngasih kabar gembira, Andon mau sini gue beli HP-nya, ya itu tuh udah memberikan kabar gembira, udah memberikan kebahagiaan. Nggak taunya prank, ya jadi dosa. Lagi rame Ustazah soalnya. Kita mengikutin konten yang ada aja ya. Biar seru juga kan di sini. Ternyata nggak boleh ya. Sedih kan, sedih. Emang ini nanti masuknya takutnya kita masuk ke firman Allah surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi kan kalau prank itu kan kita jadi ketawa-tawa nih, ngetawain orang gitu karena dia lo kena seru, gitu. ya. Iya, seru gitu. Tapi masuknya jadi kayak mengolok-olok ya. Padahal dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu kita nggak boleh mengolok-olok satu kaum. Perempuan kepada perempuan yang lain, laki-laki kepada laki-laki yang lain. Jadi hukumnya apa? Haram, dosa. Ya, kelihatannya sepele, tapi kalau kita sering ngeprank ya berarti nanti tambah lama tambah jadi bukit tuh dosanya. Sebenarnya sih dosanya nggak dosa besar, tapi kan kalau selalu dilakukan jadi ya kayak gini nih. Nanti Fajri ngeprank Andon, nanti ngeprank siapa lagi temennya. Fajri temennya banyak kan? Banyak Ustazah. Terus di prank semua enggak? Ini Neta mau ngeprank Mariam, kalau Ustazah kali. Tuh kan? Jangan nanti kualat. Iya. Jadi jangan ya, nggak boleh. Dalam hadis itu kita mentertawakan saudara kita aja nggak boleh. Jadi bukan berarti Islam itu garing, bukan. Islam itu indah ya, justru jangan dibiasakan hal-hal yang sebenarnya membuat garing persaudaraan. Itu kan itu membuat garing. Kalau Andon di prank terus setiap hari kan mungkin iya Andon ketawa-ketawa aja. Akhirnya lama-lama mungkin Andon juga kenapa sih kok kayak diremehkan gitu. Kok bisa sih ditipu gitu. Kan lama-lama mungkin Andon jadi berpikir kenapa saya terus yang ditipu gitu. Harusnya sekali-kali Andon nipu Fajri. Tapi jangan. Ya, dendam dong Ustazah jadi. Iya, nggak boleh, masih saja. Tapi kalau sama teman deket gitu sama aja Ustazah. Tetap nggak boleh gitu. Iya. Walaupun Kecuali Neta bercanda. memberikan kebahagiaan. Jadi berikan idkholus surur, memberikan kebahagiaan. Jadi pranknya itu kebahagiaan. Kayak misalkan Andon bawa roti. Ya terus Fajri nggak nyangka nih bahwa mau dikasih roti, tahu nih dikasih ini nih gitu. Fajri kan kaget, wah tapi seneng gitu. Jadi pranknya itu prank yang membahagiakan, itu dapat pahala. Berarti sama kayak surprise gitu Ustazah. Iya. Misalnya nih, saya bikin kesel Andon nih, tapi saya pengen surprise itu gimana Ustazah? Iya. Jadi kayak misalnya Andon Kesel. lagi bahagia nih ya kan, dulu, tapi gitu. saya buat kesel dulu nih Andon. Nah pas di akhirnya baru saya surprise kayak gitu. Itu gimana Ustazah? Boleh gak? Jangan yang bahaya lah. Jangan yang bahaya. Maksudnya dari awal udah menjurus ke yang bahaya, nanti tahu nggak nyampe ke tujuannya mau membahagiakan gitu.
Kalau sampai sih nggak apa-apa, maksudnya kalau ngeselinnya jangan lama-lama. Kan mau ngasih kebahagiaan nih, Iya. melalui apa? Dari ngeselin dulu nih. Nah kalau ngeselinnya kelamaan dia udah, coba deh perasaan kita kayak diaduk-aduk gitu. Pertamanya kesel, tau-tau dikasih kebahagiaan, nanti udah nggak bahagia lagi, udah kesel duluan gitu. Jadi bingung jadi gitu. Jadi artinya gini loh, kalau yang kebiasaan baik itu harus dibudayakan, artinya dibiasakan. Nah, kebiasaan yang buruk kayak prank-prank ini kan sebenarnya kalau mengandung kebohongan, mengandung penghinaan, mengandung kesombongan, nggak boleh. Jadi bukan berarti nggak boleh seluruhnya, ya bukan. Ada yang boleh, yaitu tadi kriterianya yang boleh itu idholus surur, ya memberikan kebahagiaan. Jadi kalau di situ ada memberikan kebahagiaan, kita boleh, boleh memberikan prank-prank untuk teman kita. Walaupun di awalnya sedih dulu gitu ya. Awalnya sedih dulu. Kayak kan biasanya kalau ulang tahun tuh kan dikerjain dulu gitu kan. Misalnya dicuekin, kita lupa gitu kan. Terus akhirnya nanti ada dikasih kejutan gitu kan. Kasih kebahagiaan gitu kan. Iya boleh. Kalau ini kan Andon dikasih kebahagiaan nggak? Jauh saja. Dikasih awalnya kan dijanjiin saja. Iya, diiming-imingi gitu kan. Sini handphonenya bayarin. Berarti kebalikannya kan, kalau yang boleh kan mungkin dikasih dulu sedih atau kaget atau apa, nanti baru dikasih bahagia gitu kan. Artinya ujungnya itu niatnya emang baik ya. Cuma kalau yang ini dibalik, awalnya dibaik-baikin tapi habis itu dibohongin sebenarnya. Nah itu jadi akhirnya itu ternyata dibohongin. Makanya kita budayakan aja tandingan dari prank-prank itu, prank-prank yang baik. Jadi prank-prank yang yang bikin kesel, marah, terus dendam ya apalagi. Atau untuk ibaratnya sebatas keuntungan seseorang gitu. Ini misalkan keuntungan Fajri, merasa puas gitu udah ngerjain, itu nggak boleh. Ini kan memuaskan diri sendiri, maksudnya memuaskan hawa nafsu. Sementara hawa nafsu itu hawa nafsu keburukan gitu. Bahwa puas melihat orang kecewa, puas melihat orang sedih, puas melihat orang kecelek gitu, puas melihat orang menderita, itu hawa nafsu yang buruk, jangan diikutin. Tapi kalau kita merasa bahagia, merasa puas dengan memberikan kebahagiaan ke temannya, memberikan kebahagiaan ke sohibnya, memberikan kebahagiaan ke saudaranya, kita merasa puas dengan itu yang benar. Maksudnya membetulkan perasaan-perasaan kita. Jadi kan perasaan itu bisa kita yang ngatur. Perasaan baik ya jadikan baik, perasaan buruk ya jangan diikutin. Maksudnya perasaan yang buruk jadi baik gitu. Bikin orang sengsara kita puas. Itu kan berarti sama aja melatih perasaan kita supaya jadi buruk. Nah, Ustazah, kalau di zaman Rasul kan saya pernah dapet tuh ceritanya. Katanya kan ada sahabat Rasul namanya Nuaiman. Nah, Nuaiman ini bikin prank nih ke Rasulullah gitu. Katanya beli kambing tapi dihadiahkan untuk Rasul nih. Ternyata Rasul yang suruh bayar itu kambing. Itu gimana saja? Kan dulu ada prank juga gitu di zaman Rasul itu. Mungkin pada saat itu bukan prank namanya. Jadi Nuaiman beli kambing tapi minta bayarin sama Rasul. Terus kambingnya? Terus itu masuk prank apa enggak? Iya. Nah kita harus tahu dulu tuh pada saat itu istilahnya Nuaiman umur berapa, Rasulullah umur berapa. Ya bisa jadi istilahnya kalau cerita sebuah hadis itu kita harus tahu asbab urutnya, asbab turunnya hadis itu. Insya Allah sih kalau yang udah namanya hadis ya pasti itu suatu kebaikan. Artinya gini, di situ ada unsur-unsur istilahnya bersandar kepada Rasul bahwa Rasulullah pasti orang baik gitu, mau membelikan dan lain-lain hadiah yang saya berikan ya. Walaupun hadiah itu nanti yang bayar adalah Rasul, tapi Ustazah juga baru dengar nih Andon. Jadi belum tahu bagaimana asbab urutnya. Asbab urut itu sebab turunnya hadis ya. Bisa jadi memang benar itu hadisnya, bukan bisa jadi emang hadis itu benar, tapi di situ pasti ada keterangan tentang bagaimana duduk permasalahan ini. Jadi bukan semata-mata itu adalah prank gitu. Tapi yang saya dengar tuh nggak sekali dua kali emang Nuaiman itu. Selalu ngituin Rasul iya, gitu. kayak temennya juga dijual. Temennya dijual jadi budak saja. Iya. Makanya nih harus kita tahu dulu nih Nuaiman ini akalnya penuh apa setengah.
Jadi itu bisa jadi sebab juga gitu dia melakukan itu ya. Nggak mungkin tiba-tiba dia melakukan prank-prank gitu. Bisa jadi nih, kan ada misalkan kalau orang yang akalnya setengah ya, maksudnya setengah itu yang nggak normal, majnun lah gitu. Nah, kalau dia akalnya kurang, nggak dihitung dosa gitu. Apa yang dia lakukan nggak dihitung dosa gitu. Makanya ini Ustazah harus cari dulu, atau ini PR buat Andon sama Fajri. Cari nih sebenarnya cerita selengkapnya hadis ini gimana. Jadi nggak mungkin Rasulullah kena prank, atau nggak mungkin Nuaiman ini ngadain prank ke Rasul, nggak mungkin. Jadi kalau ada kejadiannya seperti prank, itu mungkin ada sebab-sebab turunnya, gitu, turunnya hadis. Tapi apa namanya ya, kayak influencer itu kan, yang di luar itu kan banyak ya, kayak misalnya minjem HP lu dong, terus HP tiba-tiba dibanting. Nah, itu terus pengen disupresin dengan HP baru, berarti itu boleh saja ya? Ya jangan dong, HP dibanting, HP bagus dibanting. Enggak, jadi Terus misalnya nih, rusak. saya minjem HP Andon nih. Jangan. Ya kan, terus tiba-tiba saya banting ya kan, Andon marah, kesel kayak gitu. Atau diganti yang Iya, bagus. terus saya ganti, ini dong nih, surprise, ternyata buat dikasih HP baru. Jangan. Tentu yang lebih bagus. Iya, tapi kan Ngerusak ngerusak dulu. Rusak ya. Itu berarti ya Oh. begitu. Artinya tidak juga tujuan itu menghalalkan semua caranya. Kan tujuannya bener ngasih Andon HP baru. tapi caranya dengan merusak HP yang lama. Ya jangan. Berarti kan terjadi mubazir, terjadi apa sih? Jadi sia-sia. Sia-sia. Maksudnya HP bagus-bagus masa dirusak Iya. gitu. Tujuannya sih bagus, tujuannya pengen ngasih kejutan, ngasih hadiah, tapi caranya dengan membanting, menyanyiakan HP yang lama atau merusak, ya jangan. Itu berarti kan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la tufsidu fil ard. Jangan merusak di muka bumi ini. Jangan membuat kerusakan. Ya, emang yang membuat kerusakan itu manusia. HP bener-bener dibanting Iya. demi prank. Gitu. Ya soalnya saya ngeliat misalnya kayak apa namanya yang di influencer yang lain-lain gitu, ngeliat kayak mungkin HP-nya udah jelek atau gimana kali gitu ya. Tapi caranya aja salah kali ya. Iya, tujuannya pengen, kalau tujuannya makanya nanti dilihat Allah, kan yang menilai Allah ya, bukan kita, tapi kita bisa bersandar kepada syariat kita gitu. Jadi prinsipnya kalau yang menilai ini dapat pahala atau enggak Allah, bukan kita. Tapi jalannya itu kita bisa melihat, atau dari cara-caranya itu kita yang bisa melihat ini diridhoi Allah apa enggak ya jalannya atau caranya. Jadi jangan sampai tujuannya baik, jalannya salah, nggak baik, ya udah dapetnya dosa. Jadi gitu Bang Fajri, nggak boleh ya ngeprank lagi ya. Soalnya kan Ya. Bang Andonya tadi udah seneng nih, terus tiba-tiba nggak jadi. Terus gimana dong nih HP-nya gitu kan? Yang penting Anda jangan baper ya. Gimana ya, Ci, ya? Namanya sama temen. Minta maaf ya. Ya. Jadi hatinya harus lapang ya. Iya, Insya Allah iya. Andon nggak baper. Hmm. Ya, Insya Allah Andon memaafkan. Emang harus sabar-sabar banget berteman sama dia. Sama satu, kayaknya yang ikhlas ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sekarang kita ingetnya jangan yang nggak enak aja dah, kita inget yang enak-enak aja nih, kuenya enak, Insya Allah. Nggak ngeprank kan dengan kue ini Ya. kali. Kan dibuka, Oke. dimakan. Ya. Alhamdulillah.